Wa man li alin nabi yubghiduhu fil qalbi fannaru wal jahimu ma'wahu ghaira raibi. Barang siapa yang benci, di dalam benak hatinya ada kebencian terhadap keluarga Nabi, maka dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Dan orang yang seperti itu biasanya li'anna fi qalbihi nifakun fitirabi. Pertama, di benak hatinya ada sifat munafik. Yang kedua, auqaluhu fit dunya ya'ti bi ghairi abi, atau kelahirannya di dunia tanpa ada bapaknya yang jelas. Jangan kemana-mana, karena di video ini akan dijelaskan ancaman bagi orang yang membenci keturunan Nabi dan siapa saja yang membenci keturunan Nabi. Simak videonya sampai selesai. Boleh ikut campur ya, tidak boleh, karena yang namanya nasab itu yang tahu ya yang bersangkutan, yang tahu yang bersangkutan ya. Misalnya anak saya, yang tahu ya anak saya, meskipun tidak tertulis, tidak terdata, karena tidak menutup kemungkinan kita menikah lagi tanpa sepengetahuan orang lain. Yang tahu kan anak kita, kamu itu anakku. Kemudian dia punya anak lagi, kamu itu cucunya dia, terus begitu meskipun tidak terdata. Jangan sampai kita mengingkari seseorang yang benar-benar ada nasab kepada Nabi, apalagi mencemooh. Yang dikhawatirkan nanti di akhirat kita bertemu dengan Nabi, ternyata kita tidak dihiraukan oleh Nabi karena kita pernah mencemooh anak cucu Nabi. Hati-hati. La tungkirin nasaba min ali baitin nabi in kunta tarjus salah maka minal lahabi. Jangan sekali-kali kalian mengingkari nasab ahlul bait kalau kamu ingin selamat dari api neraka. Karena memang berpoligami, mohon maaf kita sedikit ya, berpoligami itu tidak harus minta izin kepada istri pertama, dan tidak harus memberitahu terhadap istri pertama sampai mati. Baru dengar toh? Yang harus diberitahu adalah anaknya, karena jangan sampai terjadi pernikahan sedara. Misalnya saya menikah lagi, tapi saya belum menikah lagi. Oh, mudah-mudahan. Jadi begitu, tidak harus izin kepada istri tua, tidak harus kasih tahu kepada istri tua meskipun sampai mati, karena tidak mungkin wanita itu mengizininya, tidak mungkin membolehkannya. Bahkan kalau kita minta izin bisa jadi kita menyakiti hatinya. Cuma kalau kita punya anak, harus kita kasih tahu anak ini dipertemukan di mana. Ini adikmu ini loh. Adik dari mana, Pak? Ini istri bapak yang nomor 2. Oh, tapi jangan ngomong-ngomong ibumu. Nanti pencaan garik rendah. Nah, seperti itu. Makanya tidak menutup kemungkinan meskipun dari Ubaidillah yang diperdebatkan dalam beberapa referensi kitab-kitab nasab, apakah beliau termasuk putra daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir atau bukan, tapi yang jelas dalam catatan nasab bagi Ba'alawi beliau adalah putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Makanya sangat saya sayangkan ketika kiai mana itu ya kan mengoreksi hal yang seperti itu. Tidak perlu. Toh kalau keliru resikonya sendiri. Kalau mengaku sebagai anak cucu Nabi tapi dia bukan termasuk cucu Nabi, ini bahaya sekali loh. Wa man da'a da'watan ya'lamu bil kadhibi bi ghairi walidihi fil far'i wan nasabi. Barang siapa yang mengaku-ngaku anaknya seseorang padahal dia tahu kalau dia bukan anaknya,
fal jannatu mahrumun lahu min kulli babi wa yalqi minar rabbi fis sukhti wal ghadabi, maka dia tidak akan masuk surga dan dibenci oleh Allah, apalagi ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Ya, anak angkat itu begitu, tidak boleh mengaku-ngaku saya anaknya orang ini, sudah disahkan dalam pengadilan, tidak boleh. Ngomong aja anak angkat, bukan anak kandung. Kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi. Wa ya'muru ilahi bihubbi alin nabi dilalatan bihilil imani bisawabi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai keluarga Nabi sebagai bukti kebenaran iman kita kepada Allah dan utusannya. Waman li alin nabi yubghiduhu fil qalbi fannaru wal jahimu ma'wahu ghaira raibi. Barang siapa yang benci, di dalam benak hatinya ada kebencian terhadap keluarga Nabi, maka dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Dan orang yang seperti itu biasanya li'anna fi qalbihi nifakun fittirabi. Pertama, di benak hatinya ada sifat munafik. Yang kedua, auqanuhu fit dunya ya'ti bi ghairi abi, atau kelahirannya di dunia tanpa ada bapaknya yang jelas. Artinya orang yang benci dengan keluarga Nabi, yang pertama dia munafik, yang kedua mungkin anak jadah, lahir di luar nikah, itu yang kedua. Yang ketiga, au ummuhu hinaham lihi ghairat thayyibi, atau ketika mengandung, membuatnya ini ayahnya dalam keadaan istrinya menstruasi, bukan dalam keadaan suci. Ihdahunna sababun fil bughdi wal ghadabi. Salah satu dari tiga ini adalah penyebab seseorang membenci keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari membenci keluarga Nabi, dan mudah-mudahan kita mencintai keluarga Nabi. Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.